Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya mohon maaf ya Pak mengganggu waktunya. Enggak, oke. Ingin mewawancara Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rasya Hermalia Putri dari Prodi Manajemen. Dan teman-teman saya boleh perkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Riani Wulandari dari Prodi Manajemen. Oke. Nama saya Rupus, saya dari Prodi Manajemen. Yuk. Sebutkan ini apa? Ini adalah tugas untuk memenuhi dari mata kuliah apa gitu. Jadi di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosennya itu Ibu Apri. Oke. Judul wawancara yang judul wawancara yang saya akan tanyakan ke Bapak itu dampak COVID-19 terhadap usaha mikro masyarakat. Langsung saya mulai pertanyaannya ya Pak. Baik. Yang pertama itu menurut Bapak bagaimana perekonomian masyarakat setelah adanya COVID-19? Apakah sama saja dengan adanya COVID atau tidak adanya COVID atau justru berbeda? Baik. Terkait apa? Terkait perekonomian masyarakat ya. Iya. Khususnya di Indonesia bahwa COVID ini berdampak sangat besar. Ya, kita tahu dari akhir tahun 2000 berapa? Rasya, Riani, Rubus, tahun berapa COVID melanda? 2020 ya Pak? 2020, Pak. Akhir 19. 2019. Nah, akhir 2019 kan makanya COVID-19. 19 itu berapa? 19, ya kan? Nah, dari 2019 sampai sekarang berapa tahun tuh? 2019 akhir, 2020, 2021, sekarang udah 2022. 22. Udah berapa tahun? 3 tahunan ya. Kurang lebih 3 tahun. Nah, COVID ini bukan hanya melanda Indonesia, tentu memang ini menjadi masalah dunia ya. Masalah dunia dan sangat memukul perekonomian dunia, apalagi Indonesia. Dunia saja terpukul, apalagi Indonesia. Kalau kita baca BPS, BPS itu Badan Pusat Statistik yang mengukur kekayaan penduduk itu melaporkan bahwa pada tahun 2020, artinya setelah ada COVID, BPS melaporkan bahwa minus perekonomian Indonesia minus itu berarti apa? Surplus apa defisit? Ayo perekonomian. Ini ekonomi mikro nih pelajarannya. Kalau surplus itu untung. Kalau defisit berarti rugi. Jadi perekonomian Indonesia mengalami kerugian, defisit, ya. Dia minus 2,07 ya di tahun 2020. Nah, kalau kita lihat dari laporan BPS ini, Badan Pusat Statistik menggambarkan bahwa perekonomian Indonesia ya sangat jauh berbeda dengan sebelum COVID. Ya, hari ini COVID pun belum selesai. Ya, berita hari ini menggambarkan bahwa COVID itu ya lagi naik lagi. Ya, jadi COVID itu naik lagi. Nah, tentu ini menjadikan perekonomian kita, khususnya Indonesia itu sangat berbeda dengan sebelum adanya COVID, di mana sebelum adanya COVID orang bisa berinteraksi ya dengan leluasa. Dengan adanya COVID, orang itu dipaksa dan dibatasi untuk bertemu orang. Nah, interaksi yang berkurang mengakibatkan kekurangan kegiatan ekonomi. Karena banyak kegiatan ekonomi itu terjadi secara luring, bukan daring ya.
orang ketemu, orang meeting, orang rapat itu kan perlu konsumsi. Ya, konsumsi itu memajukan perekonomian. Roda ekonomi itu dimajukan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penduduknya. Karena kegiatannya berkurang, maka perekonomian pun berkurang gitu. Jadi COVID ini sangat mempengaruhi perekonomian bangsa kita. Begitu. Baik, Bapak, terima kasih atas jawaban yang pertama. Selanjutnya akan saya bacakan pertanyaan yang kedua, yaitu menurut Bapak, apa yang harus dilakukan pelaku usaha dalam mempertahankan usaha mereka di masa pandemi ini? Ya, biasanya pelaku usaha itu dia tidak hanya melihat melihat sesuatu terjadi dia terus putus asa, itu tidak. Biasanya orang-orang yang berjiwa wirausaha, ya berjiwa entrepreneur itu biasanya dia melihat peluang. Kalau di masa COVID ini, ya peluangnya apa untuk mempertahankan? Ya, kalau dulu sebelum COVID itu orang konsumsinya semuanya dibeli ya. Ada kebutuhan apapun dibeli. Ada 3 kebutuhan utama dalam ekonomi apa? Kebutuhan primer, terus apa? Sekunder. Sekunder, terus tersier, ya. Nah, di masa COVID ini, ya, usaha yang tetap laku itu adalah kebutuhan primer. Jadi pelaku-pelaku usaha yang jualannya di barang-barang sekunder, barang-barang tersier ini sangat terpukul, ya, sangat terpukul. Yang tidak terpukul adalah orang-orang yang menjual barang dan barang itu adalah kebutuhan pokok. Apa itu kebutuhan pokok? Ya makanan, ya 9 bahan pokok, gitu kan. Orang walaupun COVID tetap makan nggak? Tetap, gitu. Nah, artinya pelaku usaha itu harus melihat peluang itu. Kalau usahanya di bidang tadi, di bidang barang-barang sektor kedua, kan sektor pertama kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder dan tersier. Kalau kebutuhan tersier dan sekunder itu harus beralih gitu. Beralih di sini bukan harus merubah, tetapi mungkin buka usaha lain yang dapat membantu perekonomiannya, ya, untuk tetap stabil keuangannya sehingga karyawannya bisa tergaji, kemudian kebutuhan rumah tangganya juga terpenuhi begitu. Jadi harus lihat peluang. Di masa COVID, barang-barang yang tetap laku itu adalah barang-barang pokok, ya, kebutuhan primer. Maka kalau teman-teman jualannya barang-barang perhiasan, ya rubah dulu ke ya sembako gitu, minyak gitu-gitu. Tapi kalau sekarang kan sudah agak turun ya COVID ya. Jadi sekarang restoran kan ini juga kan terkena. Kenapa restoran? Karena dia makanan bukan makanan pokok ya kan. Dia kan makanan, banyak orang sekarang makan itu bukan kebutuhan tapi lifestyle ya kan. Gitu. Makanya sebelum makan itu foto dulu. Selfie dulu makanannya apa yang dimakan. Begitu. Jadi kita harus melihat peluang. Jadi untuk pelaku usaha untuk mempertahankan diri di masa pandemi ya harus lihat peluang dan kalau bisa beralih ke usaha-usaha yang bergerak di bidang kebutuhan barang-barang primer, begitu. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Rupus. Silakan Rupus. Pertanyaan yang selanjutnya nomor 3, menurut Bapak strategi yang harus dilakukan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan di masa pandemi COVID ini gimana Pak? Ini masyarakat secara umum ya, ada yang pengusaha, ada yang pegawai. Ya, kalau masyarakat meningkatkan pendapatan, ya harus banyak-banyak baca sesuatu yang bergerak di bidang elektronik atau di bidang media sosial. Karena di masa pandemi ini, ya
hampir semua kegiatan itu melalui luring, melalui daring, ya maaf, melalui daring. Sehingga kalau dia pengusaha, dia harus beralih. Kalau dia pengusaha yang biasanya jualan saja di kios, dia harus belajar bagaimana cara menjual barangnya di Tokopedia misalnya, kemudian di mana? Lazada, kemudian di Shopee. Itu perlu ilmu, itu bukan sekedar kita buka kios di sana kemudian kita pasang-pasang saja, nggak ada ilmunya, bagaimana kita mengiklan gitu, bagaimana kata-kata yang menjual, bagaimana copywriting yang bagus sehingga orang ketika membaca, oh ini kayaknya bagus nih, begitu. Jadi strateginya ya harus banyak-banyak literasi terkait dunia digital gitu. Banyak-banyak literasi dunia digital. Ya, kalau yang bekerja, kalau mau meningkatkan ya harus punya job site atau kerja sampingan ya, kerja sampingan. Kalau mahasiswa bagaimana? Ya kalau mahasiswa belajar jadi admin medsos ya. Admin medsos yang menjual itu banyak sekarang. Kayak teman saya itu jualan kaos, dia punya punya adminnya dibayar sebulan 600.000. Ini bisa untuk mahasiswa 600.000. Kemudian dia hanya posting 3 kali dalam sehari, ya pagi, siang, sore posting barang. Tugasnya itu aja. Kemudian memfollow up kalau ada pembeli, gitu aja. Mungkin teman-teman mahasiswa bisa gitu untuk meningkatkan pendapatan, ya. Begitu, Rupus. Pertanyaan nomor 4, menurut Bapak, apakah jika masyarakat mempromosikan usaha produk mereka di masa pandemik, ini melalui media sosial itu akan mendapatkan pendapatan yang sama seperti mereka berjual di tempat atau berbeda? Kalau di masa pandemi tentu berbeda ya, akan meningkat. Kalau dia memasarkan barangnya di media sosial, ya, di dunia digital. Kalau di dunia digital pasarnya lebih besar ya, lebih banyak, bahkan mendunia ya. Ada pengusaha Jawa Tengah itu orang Jogja, dia jual panci. Dia jual panci tapi pembelinya orang luar negeri, jual panci. Itu sehari itu ratusan juta dapat, kotor tapi ya. Ratusan juta, bulanan sampai miliaran. Tapi emang bayar iklannya juga mahal. Iklannya bayar sekitar berapa ratus juta sehari gitu. Berapa ratus juta sehari. Pokoknya iklannya juga miliaran juga sebulannya. Nah, tapi kan itu semuanya ada hitungannya ya. Jadi jika dipromosikan melalui media sosial tentu akan lebih besar peluangnya. Tapi ada ilmunya ya. Bagaimana copywriting-nya, bagaimana memoto barang ya, image barang itu, bagaimana gambar barang itu dilihat menarik, itu ada ilmunya. Jadi bukan kita sembarang jepret, langsung jepret pakai HP gitu, difoto kemudian kita langsung upload, enggak kayak gitu. Jadi kata-kata pun harus menjual ya. Kata-katanya harus menjual. Jadi sekarang memang semuanya serba digital, jadi teman-teman harus punya literasi digital juga. Makanya sekarang kemampuan yang dibutuhkan hari ini ya, baik orang yang tidak kuliah apalagi yang kuliah, dia harus menguasai ilmu digital. Ya, makanya ada pelajaran TIK ya. Apalagi yang kita suka rebahan, ya rebahan itu kalau yang pinter itu klik dapat cuan gitu. Yang penting positif ya, jangan negatif. Begitu. Jadi kalau kita memasarkan barang kita di media sosial, ya ini peluangnya lebih besar daripada kita hanya jualan di ruko di suatu lingkungan tertentu ya, yang pasarnya mungkin hanya orang tertentu saja di sekitar lingkungan kita. Tetapi kalau kita memasarkan di media sosial, ya pasarnya akan lebih besar bahkan mendunia. Ya, tahu nggak pengusaha Cina yang mendunia? Dia jualan siapa namanya? Siapa namanya? Riani, Rupus, Rasa tahu? Jack Ma, tahu Jack Ma?
Nggak tahu, Pak. Waduh, Jack Ma itu ya kalau di Indonesia punya Lazada. Dia kayak punya Lazada tapi dia mendunia gitu. Lazada punya pasar digital, nanti UMKM direkrut, jualan di sana, kita bisa beli gitu dari Cina gitu-gitu. Kita ambil ilmunya bagaimana mereka memasarkan barang-barangnya di media sosial, di dunia digital begitu. Nah, teman-teman juga harus menguasai dunia digital. Begitu, Rubus. Baik, terima kasih, Pak. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Riani. Baik, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima. Menurut Bapak, apa strategi pemasaran yang baik agar masyarakat tertarik membeli produk usaha kita di masa pandemi ini? Oke. Kita harus tahu dulu ya kalau strategi pemasaran yang baik agar masyarakat tertarik membeli produk usaha kita. Kita harus tahu produk kita itu untuk masyarakat yang mana. Jadi diklasifikasikan. Ya, untuk masyarakat yang mana? Segmen yang mana? Ibu-ibu kah? Anak muda kah? Atau bapak-bapak kah? Atau semua umur gitu. Nah, kalau barang kita sudah diketahui marketnya siapa, jadi kita nggak boleh dalam usaha itu nggak boleh hanya sekedar bikin kemudian jual gitu, nggak bisa. Kita harus tahu market kita itu market apa. Ya, biasanya penjual bakso itu nggak perlu market, kenapa? Karena dia tahu anak kecil, orang tua sampai kakek nenek juga doyan bakso gitu. Tetapi untuk barang-barang tertentu kita itu harus tahu. Misalnya kita jualan baju nih, kaos gaul, ya kaos gaul, kaos couple ya. Tahu kan kaos couple yang lope-lope itu? Itu kira-kira untuk kakek nenek laku nggak gitu? Enggak kan? Nggak laku. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah di atas 40 juga udah nggak laku itu. Itu di kalangan remaja dan orang-orang yang masih pernikahan muda itu laku. Nah, kita target siapa nih? Nah, nanti mengiklannya sesuai usia gitu. Strateginya kita harus tahu produk kita untuk siapa, kemudian kita mengiklan untuk mereka, jadi tepat sasaran. Kalau kita hanya buat langsung, kemudian kita ikut-ikutan orang, ya padahal orang itu sudah survei, sudah meneliti, oh ini cocok untuk mereka. Kita hanya ikut-ikutan dan kita tidak tahu ilmunya, ya sudah. Kita hanya buang-buang duit saja. Begitu. Jadi kita harus mensurvei dulu, kemudian target pasar kita siapa. Nah, biasanya usaha itu ya kita memiliki barang yang bisa ya memenuhi kebutuhan mereka ya. Jadi harus ada sesuatu yang mengobati apa yang menjadi kekurangan mereka gitu. Jadi bukan hanya obat ya, bukan hanya obat luka, bukan, tapi barang juga seperti itu. Misalnya ya, barang yang mempermudah kita untuk pegang HP ketika tiduran. Itu misal aja. Nah, kan banyak nih kaum rebahan hari ini. Kira-kira kalau kita buat tongsis yang kan dulu tongsisnya dipegang ya, tongsis yang nggak perlu dipegang, kira-kira laku nggak gitu. Itu contoh aja gitu. Nah, kan marketnya jelas banyak orang yang suka rebahan hari ini gitu. Nah, kita nanti sasarannya ya siapa aja yang suka rebahan gitu, ditarget siapa, diteliti gitu. Begitu Riani. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara usaha kecil di tengah pandemik ini tetap berjalan dan tidak low profit, dan bagaimana meningkatkan mental untuk pemula usaha yang terdampak COVID? Baik. Kalau dalam strategi pemasaran ya, dalam strategi pemasaran kita tahu bahwa dalam sebuah target dari 10 orang yang kita temui itu maksimalnya 1 orang yang bisa terpengaruhi atau membeli barang kita.
Jadi kalau ditanya bagaimana cara UMKM kecil ya di tengah pandemi ini tetap berjalan dan tidak low profit, harus mengenalkan barangnya, ya harus mengenalkan produknya ke sebanyak-banyak orang. Ya. Karena konversi dari 1.000 orang yang mengetahui itu paling ya 100. Itu maksimalnya 100 gitu. Jadi strateginya harus memperbanyak ya target yang harus mengetahui barang yang kita miliki. Ya UMKM ini kan kecil menengah, dan tadi kembali lagi produknya produk apa nih? Barang sekunder atau barang tersier atau primer. Kalau UMKM yang primer ya akan tetap masih hidup gitu. Misalnya jualan beras. Ya, jualan beras. Ini UMKM kerajinan apa makanan nih? Riani, umum aja. Umum, Pak. Ya, kalau yang jualan beras kira-kira tetap laku apa enggak? Laku. Iya, tetap laku. Ya kan, usaha kecil kan beras yang bukan pemain besar di pasar induk itu masih tetap laku. Jadi strateginya harus lebih banyak memperkenalkan barangnya. Tahu yang jualan apa itu Pizza Hut sampai turun-turun di jalan-jalan raya, pernah lihat nggak? Pernah, Pak. Nah, itu dalam rangka memperbanyak orang yang tahu gitu. Memperbanyak mengenalkan barangnya kepada konsumen gitu. Nah, strateginya kita harus sama. Yang kerja di Hoka-Hoka Bento juga ada yang di pinggir jalan ya kan, menawar-nawarkan. Jangankan Hoka-Hoka Bento, Alfamart, Indomaret juga kayak gitu kan. Nah, itu memang salah satu strategi yang bisa dilakukan gitu. Kalau memang barang kita adalah barang yang diperlukan dan memang barang itu barang utama, ya target kita harus apa? Harus banyak orang yang tahu, harus lebih banyak ya dari sebelumnya. Jadi harus lebih banyak. Misalnya Riani nih, Riani punya barang apa gitu. Misalnya Riani jual pulpen, misalnya contoh aja. Kan kalau jualannya di kelas aja kan yang tahu aja teman-teman sekelasnya aja gitu. Terus melebar, memperkenalkan di Binawan. Ya kalau hanya di Binawan ya yang tahu cuma Binawan saja. Tapi kalau sudah di dunia maya, ya di dunia digital, itu siapa saja bisa melihatnya. Gitu, ya. Kalau kembali ke usaha kecil juga strategi berikutnya kan dalam mengenalkan itu kalau mau lebih banyak ya pakai digital gitu. Semuanya sekarang dunia digital. Tukang nasi goreng aja bisa kita pesan kan sekarang lewat Gojek begitu. Itu salah satu strategi yang ampuh gitu. Jadi memperbanyak orang yang tahu tentang produk kita. Ya strateginya ada lagi nanti. Apakah pelayanannya bagus, jadi orang yang pernah makan atau pernah membeli barang kita, dia bisa ngomong ke orang lain, metodenya mouth of mouth ya. Jadi dari mulut ke mulut gitu. Jadi begitu. Riani. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Kembali ke Rasya. Terima kasih Pak atas semua jawabannya dan waktu-waktu Bapak untuk diwawancara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.